Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ada yang mau makan bergizi? Wah, ayo, ambil. Siapa yang harus disalahkan? Siapa? Saya akan lawan. Nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Hey! Kau tinggal menjawab keluhan rakyat saja. Ay, Kapten. Dolarnya kok naik, Pak? Di desa nggak pakai dolar. Beras kok mahal, Pak? Silakan tanam sendiri. Indonesia suram, Pak. Cari negara lain. Mending kau kabur saja. Patrick, investor kita kabur semua. Bajingan. Hai! Alhamdulillah ya. Ani sekarang sudah bekerja di dapur MBG. Mudah-mudahan kamu betah ya, Ani. Iya, Pak. Daripada kamu kerja di pabrik yang statusnya pekerja kontrak. Dan tiap tahun harus teken kontrak. Bahkan ada yang 3 atau 6 bulan sekali. Tapi kalau kamu tidak betah, nanti Ibu titipkan ke Bu Kokom. Bu Kokom yang mana, Bu? Netizen, Pak. Kerja di mana, Bu? Di Dinas Pertanian. Bagian mengupas bawang merah. Kupas bawang merah. Gajinya mungkin kecil. Jangan salah, Pak. Katanya 700.000 per kilo. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Mendikbudmen, kepala sekolah, guru, yakinkan telur jangan bikin dadar, telur harus jadi ceplok, kalau telur dadar dicampur macam-macam, tepungnya lebih banyak, iya kan? Assalamualaikum Pak Prabowo. Tuh, nih saya di Kota Bogor. Pabuaran Cimanggis, RT 2 RW 2. Banyak yang ngupasin bawang Pak Prabowo, ya kan? Nah, tuh lihat Pak. Tuh ngupasin bawang tuh, beneran tuh. Oh. Pak ya, sini mau murah banget Pak. Oh. Ikan 600, 5 kilo. Kilo 5.000. Bu, sekilo berapa Bu sekilo di sini? Kilo sini 1.200. 1.200. Ya. Ah, sama Pak Prabowo 700.000 Bu sekilo Bu. Iya dah, kilo Bapak mah 12.000. Bapak mah 12.000. Iya Bapak. Tuh 10 kilo 12.000 Pak Prabowo. Iya. Ini 700.000 di mana Kabupaten Bogornya? Ini di Kota Bogor ini. Nah, ayo Pak Prabowo kemari dah. Sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Betul apa tidak? Dan pada saat itu, mulai saat itu,
saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Betul apa enggak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bila perlu, sampai ke Antartika. Betul apa tidak? Picak matamu, heh? Asum! Ngomong yang keras. Berisik! Satu kata untuk menggambarkan begitu ya, terutama dari langkah politiknya ketika dia itu bersinkronisasi dengan seorang Joko Widodo yang merupakan mantan presiden ke-7 kita. Mungkin menurut saya secara pribadi untuk pemerintahan Prabowo Subianto ya agak sedikit lebih buruk, meskipun dari programnya itu meneruskan seorang presiden Joko Widodo. Tapi itu hal yang menarik ya, yang amat sangat lucu ya. Kalau dibilang sangat miris terlalu menyedihkan. Memang boleh dibilang amat sangat agak berbeda gitu ya. Bukan sangat berbeda, ya agak berbeda ya. Karena hasilnya itu malah justru lebih menyesalkan masyarakat ya. Mungkin Presiden Joko Widodo agak sedikit lebih baik dalam pembangunan, tetapi meskipun ada suatu dampaknya yaitu banyak utang. Yang bayar rakyat ya. Bayangkan saja untuk WUS aja itu sampai 100 tahunan lebih ya untuk mengangsur dari APBN. Dan ini diparodikan sangat lucu sekali ya dengan aksi-aksi seorang Prabowo Subianto. Dan seperti apa selanjutnya kita play. Lihat ini, 3 penjahat dalam satu frame. Pertama, finalis tokoh terkorup di dunia. 2, finalis tokoh pelanggaran HAM berat di Indonesia. 3, finalis tokoh anak haram konstitusi. Kalau sudah seperti ini, kira-kira apa yang kita bisa banggakan lagi dengan Indonesia? Maka oleh sebab itu, bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa, sudah saatnya kita untuk menentukan nasib sendiri. Bersama Indonesia, kita tidak punya harapan dan masa depan. Tenang Pak Prabowo, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saya akan lawan, 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 saya akan lawan. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa. Tau nggak, udah ketuaan jadi presiden, masih pemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Gak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara yang mati yang ada di bisa. Oh my god. Kata Bapak Presiden, kalau kita ngerasa Indonesia suram, kita disuruh pindah ke luar negeri. Eda, kalau kita pada pindah ke luar negeri, itu dia di Indonesia sama siapa? Dewek doang. Indonesia banyak penduduknya, baik juga maling merajalela. Gimana kalau Indonesia kosong? Lu mah yang bukan-bukan baik sih kalau ngusir kagak kira-kira sampai ke luar negeri. Hubungan gua mau ontong-ontong ke luar negeri, dari depan ke dapur baik juga nyasar. Prabowo Subianto itu dulu kita ingat beliau tuh ngemis-ngemis ingin jadi presiden, ngemis-ngemis ingin jadi presiden, ngemis-ngemis ingin dapat suara, dan setelah dikabulkan tiba-tiba mengkhianati keinginan rakyat dan justru malah bikin acara-acara yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Memang agak lain Pak Prabowo ini. Katanya beras di Indonesia melimpah. Malah tibanya dijual ke luar negeri, bukannya dikasih ke rakyatnya. Padahal di Indonesia ini masih ada orang yang kesusahan untuk beli beras. Dengan segampangnya pula itu Pak Prabowo menjual beras ke negara lain dengan harga murah pula itu 10.000. Sedangkan di Indonesia 15.000 per kilo. Memang dasar agak lain memang.
Kalau kita melihat rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto memang agak sangat aneh gitu guys ya, dan sangat lucu ya. Dan bayangkan sekarang malah tambah lucu. Apa sekarang memang lagi lucu-lucunya? Meskipun amat sangat disayangkan sebagai Presiden Konoha saat ini, tetapi paling tidak ya kehadiran seorang Prabowo Subianto menjadi hiburan. Dan ini menjadi sebuah konsumsi publik yang diparodikan oleh para netizen yang aktif dalam dunia konten gitu ya. Baik mereka itu di Facebook, di TikTok dan sebagainya, karena ini adalah suatu bentuk yang paling tidak bisa menciptakan lebih lapangan pekerjaan. Karena saking sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan formal gitu ya. Kalau janji lapangan 19 juta lapangan pekerjaannya itu ditagih, mereka pasti akan menjawab dengan cukup nyeleneh gitu guys ya. Dibilang kita tidak mempunyai sebuah suatu kreatif, suatu pendidikan, sesuatu yang bisa menyebabkan kita diterima bekerja. Dan itulah yang menjadi sebuah alasan 9 juta lapangan pekerjaannya itu ya malah justru kita harus kreatif sendiri gitu ya. Otomatis ya mungkin parodi sebuah konten-konten yang menggambarkan seorang kekocakan Prabowo Subianto. Tapi seperti yang kita lihat ketika 17 Agustus kemarin ya, mereka sangat akrab, mereka sangat harmonis, meskipun dunia politik itu tidak sesuai yang kita lihat guys. Meskipun mereka akrab, kadang-kadang mereka ya di belakang layar itu mereka itu sebenarnya berantem. Masih ingat betul ya rekaman dari ketika rapat dewan di DPR yang menyebutkan bahwa yang penting gak usah teriak hidup Jokowi. Tetapi ketika mereka bertemu, mereka terlihat harmonis. Dan kemudian kelucuan-kelucuan seorang Prabowo Subianto gitu ya, sebagai seorang presiden memang amat sangat menghibur masyarakat. Karena dari gaya bicaranya menurut guys ya, yang kurang baik, terlalu negatif dan tidak mempunyai dari suatu etika. Bayangkan saja seorang presiden itu masih kerap sekali mengatakan lu gue ya, dasmu dan bajingan gitu ya, yang seharusnya itu amat sangat tidak pantas. Ya jika memang dia mempunyai keberhasilan yang sangat luar biasa, melampaui dari apa yang katakan, mungkin ini adalah sesuatu joke, hiburan yang tidak perlu dianggap terlalu berlebihan. Tapi karena sampai saat ini dari kebijakannya itu malah justru boleh dibilang ya tidak memuaskan masyarakat. Karena dari kebijakan sendiri, dari MBK mempunyai sebuah kekacauan gitu ya, banyak kekacauan malah ya. Otomatis ya dari apa yang dikatakan yang lucu-lucu itu ya digoreng habis oleh netizen. Ya semoga saja menghibur teman-teman ya, Prabowo Subianto sebagai presiden paling tidak mempunyai sisi positifnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.